Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Hadi Wahyudi, STMT, PhD, selaku dosen pembimbing pertama saya, dan kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Niketo Caturwati, MT, selaku dosen pembimbing kedua saya, dan kepada yang terhormat pada Bapak dan Ibu selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Garin Nenio Meliala dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait tugas akhir saya yang berjudul Studi Pengeringan Partikel Non-Spherical Padi dalam Fluidis Bed dengan menggunakan metode safety dome pengaruh temperatur udara. Yang pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dari penelitian ini. Jadi, padi ini merupakan bahan pangan pokok bagi sebagian besar penduduk di Indonesia. Nah, peningkatan kuantitas beras ini dapat dilakukan melalui perbaikan pada penanganan padi secara tepat. Salah satu cara yang biasa digunakan yaitu dengan menggunakan proses pengeringan, di mana proses pengeringan ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu dapat memperpanjang daya simpan padi dan juga dapat meningkatkan kualitas dari padi itu sendiri. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman atau teknologi, maka mulai bermunculanlah proses pengeringan dengan menggunakan alat mekanik. Salah satunya yaitu pengeringan sistem fluidisasi atau fluidis bed dryer, di mana alat ini itu merupakan alat pengering yang menggunakan prinsip fluidisasi, dan dengan adanya metode ini diharapkan agar butiran-butiran padat memiliki sifat seperti fluida. Kemudian studi numerik dan eksperimental dari suatu proses pengeringan dengan menggunakan fluidis bed dryer ini sudah pernah dilakukan, tetapi untuk partikel padi masih cukup sulit dilakukan karena bentuk partikel padi yang tidak bulat atau non-spherical. Di sini simulasi dengan menggunakan pendekatan partikel diskrit untuk proses pengeringan bahan makanan dengan menggunakan fluidis bed dengan metode safety dome ini sudah pernah dilakukan, tapi dengan menganggap bentuk partikelnya itu adalah bulat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu dapat memahami pengaruh temperatur udara terhadap karakteristik aliran gas padat yang terjadi pada proses pengeringan padi dengan fluidis bed dryer. Yang kedua itu ada memahami pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan panas yang terjadi pada proses pengeringan padi dengan fluidis bed dryer. Lalu yang ketiga itu ada memahami pengaruh temperatur udara terhadap perpindahan massa pada proses pengeringan padi dengan fluidis bed dryer. Selanjutnya ada pun batasan masalahnya, yaitu analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode simulasi dengan pendekatan metode safety dome. Lalu fluidis bed dryer yang dimaksud pada penelitian ini adalah jenis vertikal rectangular fluidis bed dryer. Variabel yang digunakan pada proses penelitian ini dibatasi pada temperatur udara, dan di sini menggunakan profil padi yang sesuai standar, dan terakhir itu menggunakan variasi temperatur udara yaitu sebesar 40 Celcius sampai 80 derajat Celcius. Adapun di sini pengembangan modelnya, jadi ada deskripsi model CFD dan deskripsi model DEM, di mana deskripsi model CFD ini dia itu memodelkan momentum, ada heat transfer dan juga mass transfer. Sedangkan kalau model DEM ini dia itu memodelkan partikel non spherical. Dan di sini simulasi dengan CFD DEM yang pernah dilakukan sebelumnya itu adalah untuk partikel yang bulat. Maka penelitian ini baru pertama kali dilakukan untuk partikel yang non-spherical atau yang tidak bulat. Selanjutnya ada pun diagram alir penelitiannya, di mana tahapan pertamanya itu adalah proses memulai penelitian ini. Jadi penelitian ini dilakukan di laboratorium simulasi dan perancangan teknik mesin FT Untirta, dan di sini juga kita menggunakan 3 software yang dikembangkan oleh dosen pembimbing kami. Dan selanjutnya itu kita mengumpulkan data baik dari dimensinya, terus densitasnya, termofisiknya, dan juga beberapa data karakteristik lain baik partikel maupun dari fluida. Selanjutnya ada tahapan modeling, di mana di sini kita nantinya akan menentukan jumlah partikel yang digunakannya berapa, terus dimensi fluidis bednya, lalu kita juga menentukan variasi temperaturnya yang akan digunakan. Jadi di sini kita pakai 40 Celcius, 50 Celcius, 60 Celcius, 70 Celcius, dan 80 derajat Celcius. Selanjutnya ada tahapan pre-processing, yaitu kita menentukan juga parameter simulasinya seperti auto save every, iterasi maksimum, dan juga time step-nya. Lalu kita masuk ke tahapan intinya, yaitu ada processing. Yang pertama itu kita melakukan simulasi menuang partikel padi ke dalam fluidis bed dengan software
packing.exe, di mana ini memerlukan waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya ada tahapan processing kedua, yaitu melakukan simulasi selanjutnya dengan mengondisikan udara panas mula-mula di dalam FluidisBed dengan software initial.exe. Ini memerlukan waktu yang cukup cepat juga. Lalu selanjutnya tahapan intinya yaitu ada processing yang terakhir, jadi melakukan simulasi terakhir yaitu mekanisme yang terjadi di dalam proses pengeringan dengan software start.exe. Nah, ini adalah proses inti dan ini memerlukan waktu yang cukup lama, di mana nantinya kita akan mendapatkan hasil berupa gaya antar partikelnya, terus perpindahan panasnya, serta perpindahan masanya. Setelah kita melakukan ketiga program tersebut, nantinya kita akan mendapatkan hasil simulasinya, yaitu dari hasil running programnya. Dan selanjutnya kita melakukan tahapan post processing, di mana di sini nanti kita akan menganimasikan data hasil dari simulasi tersebut, dan kita akan menggunakan aplikasi Techplot untuk menganimasikannya. Selanjutnya itu ada analisis data, di mana data yang sudah kita peroleh dan juga sudah kita animasikan nantinya akan kita analisa dan nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari jurnal referensi. Kemudian kita akan mendapatkan kesimpulan dan selesai. Selanjutnya adapun ini merupakan kondisi simulasi dari penelitian kali ini. Ada fase padatnya dan juga ada fase gasnya. Nah, di sini itu kita dilakukan dengan 5 variasi temperatur udara saluran masuk, yaitu dari 40 Celcius, 50 Celcius, 60 Celcius, 70 Celcius, dan 80 derajat Celcius. Di sini juga kita pakai kecepatan udara saluran masuknya itu konstan, yaitu sebesar 2,5 meter per second. Selanjutnya kita masuk ke bagian sketsa model, dan ini merupakan gambar dari sketsa modelnya dari FluidisBed jenis vertikal rektangularnya. Nah, adapun dimensi dari FluidisBed ini yaitu panjangnya itu 96 mm, lebarnya itu 18 mm, dan dia punya tinggi itu 840 mm. Dengan bagian dindingnya itu terisolasi atau adiabatik. Dan selanjutnya di sini tuh partikel yang memiliki posisi tertinggi itu dapat mencapai 233,79 mm. Nah, tahapan simulasinya itu jadi yang pertama kita memasukkan partikel padi ke dalam FluidisBed, itu kita memasukkan sebanyak 5.000 partikel. Kemudian setelah itu kita melakukan proses tersebut, penuangan itu sampai si partikel yang ada di dalam FluidisBed itu berada dalam keadaan yang stabil. Selanjutnya itu kita melakukan simulasi pengondisian udara panas mula-mula di dalam FluidisBed. Nah, udaranya itu nantinya akan masuk dari bagian bawah FluidisBed dan akan keluar dari bagian atas FluidisBed. Seperti itu. Makanya itu FluidisBed ini didesain bagian atasnya itu terbuka sehingga nantinya udara dapat keluar melalui bagian atas. Nah, setelah melakukan proses tersebut nantinya baru kita bisa melakukan simulasi pengeringan padi dengan variasi temperatur udara tadi. Jadi ada 40 sampai 80 derajat Celcius. Nah, nantinya itu akan mendapatkan data berupa karakteristik aliran, perpindahan panas, dan juga perpindahan masanya. Selanjutnya hasil yang didapat dari hasil simulasi ini nantinya akan dibandingkan dengan hasil dari eksperimen atau hasil dari jurnal referensi, di mana di sini yang kita dapat bahwa hasil dari simulasi dengan hasil dari eksperimen ini sama-sama mendapatkan hasil yang serupa, yaitu kandungan air menurun terhadap waktu, dan semakin besar temperatur udara yang digunakan maka akan semakin cepat pula laju pengeringannya. Selanjutnya itu ada bagian validasi modelnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ada 3 grafik ya. Jadi yang pertama itu ada terhadap temperatur 50 Celcius, 60 Celcius, dan 70 Celcius. Grafik ini merupakan perbandingan data hasil eksperimen oleh Hanali dan simulasi dengan menggunakan parameter moisture ratio dengan temperatur udara itu tadi 50 sampai 70 derajat Celcius. Di sini juga dapat dilihat bahwa hasil dari simulasi dan eksperimen ini memiliki hasil yang serupa dengan waktu yang sama. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa pada grafik ini juga ditentukan bahwa nilai moisture ratio dengan temperatur udara yang tinggi ini memiliki nilai penurunan yang sangat besar daripada nilai temperatur udara yang lebih rendah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya temperatur udara itu berpengaruh terhadap laju pengeringan yang terjadi pada proses pengeringannya.
Sehingga di sini kita dapat model safety dome ini memiliki kemampuan yang baik untuk memodelkan proses pengeringan partikel dengan bentuk non-spherical. Selanjutnya kita masuk ke analisa yang pertama, yaitu ada analisa kecepatan partikel, di mana di sini tuh ada dua bagian, yaitu terhadap variasi perubahan waktu dan juga ada terhadap variasi temperatur udara. Di sini dapat dilihat bahwa kecepatan partikel dapat mencapai nilai lebih dari 3,4 meter per second, dan yang terjadi pada bagian terjadi paling besar itu ada di bagian pusat pembentukan gelembung. Selanjutnya yang paling rendah itu terjadi mencapai nilai di bawah 0,2 meter per second. Lalu selanjutnya terhadap variasi perubahan waktu, di sini dapat dilihat perubahan temperatur dapat dilihat bahwa semakin tinggi variasi temperatur udaranya, maka kecepatan yang dialami oleh partikelnya akan semakin lambat. Selanjutnya ada analisa kecepatan fluida. Di sini dapat dilihat bahwa nilai maksimum pada kecepatan udara ini terjadi di dekat dinding dan dapat mencapai nilai lebih dari 8 meter per second, sedangkan yang terendah itu dapat mencapai di bawah 1 meter per second. Selanjutnya pada distribusi kecepatan udara terhadap perubahan temperatur atau variasi temperatur, sini mengalami hal yang serupa dengan yang perubahan waktu. Tidak begitu banyak terjadi mengalami perubahan. Selanjutnya ada analisa gaya antar partikel fluida gaya drag, di mana di sini dapat dilihat bahwa nilai gaya drag yang besar itu dapat terjadi di tengah gelembung, dan nilainya itu yang terendah itu terjadi di dekat dinding dari fluidus bed. Di sini nilai yang tertingginya itu bisa mencapai lebih dari 0,18 Newton, dan yang terendah itu bisa mencapai di bawah 0,02 Newton. Selanjutnya itu ada gaya antar partikel fluida gaya drag yang variasi temperatur udara. Di sini nilai gaya dragnya itu paling besar, dia bisa mencapai 0,2 Newton, dan yang paling rendahnya itu dapat mencapai 0,02 Newton. Selanjutnya ada analisa gaya antar partikel fluida gaya pressure gradient. Di sini dapat dilihat bahwa pada waktu 50,451 detik dapat dilihat bahwa bagian tengahnya itu mengalami nilai gaya drag yang besar, mengalami nilai gaya pressure gradient yang besar. Hal ini disebabkan karena daerah bagian bawah itu mengalami tekanan yang besar karena awal terjadinya tumbukan antara udara dengan partikel, sehingga menyebabkan partikelnya ini di bagian bawah dapat terdorong ke bagian atas. Selanjutnya pada temperatur udara masuk 80 Celcius, di sini dapat dilihat bahwa distribusi gaya pressure gradientnya itu terjadi lebih beragam daripada temperatur udara masuk lainnya. Selanjutnya ada analisa temperatur partikel. Di sini dapat dilihat bahwa pada variasi perubahan waktu, bahwa temperatur partikel yang terjadi itu seiring dengan bertambahnya waktu akan semakin tinggi dan lama-kelamaan mencapai keseragaman. Dan pada variasi temperatur udara dapat dilihat bahwa semakin besar temperatur udara yang digunakan, maka partikel padi yang ada di dalam fluidus bednya itu akan semakin mengalami keseragaman. Selanjutnya pada analisa temperatur udara, di sini dapat dilihat bahwa pada variasi terhadap perubahan waktu itu temperatur udara yang terjadi akan cenderung bertambah besar, dan pada waktu 175,095 second itu terjadi keseragaman pada semua zonanya. Jadi semakin merata, semakin seragam. Selanjutnya pada variasi temperatur udara, di sini dapat dilihat bahwa semakin besar temperatur udara yang kita gunakan, maka temperatur udara yang terjadi dalam fluidus bednya ini menunjukkan nilai yang semakin tinggi dan juga semakin seragam. Dan di sini mulai mencapai keseragaman itu pada temperatur 60 Celcius. Nah, selanjutnya itu ada membahas tentang hubungan densitas dan temperatur udara. Di sini kita ada gambar terkait densitas dan juga gambar terkait temperatur udara dengan waktu yang sama dan sama-sama menggunakan 60 derajat Celcius. Di sini dapat kita lihat bahwa pada variasi temperatur udara 60 Celcius, kita dapat melihat bahwa terjadi perubahan pada tiap zona dari densitas udaranya.
setiap penambahan waktu, yaitu dia semakin menurun. Sedangkan pada temperatur udara, pada tiap penambahan waktu itu zona yang terjadi akan semakin menuju temperatur yang tinggi. Di sini pada persamaan gas ideal yang dimodelkan oleh Dalton menunjukkan bahwa nilai densitas dan juga nilai densitas itu nantinya akan berbanding terbalik dengan nilai dari temperatur udaranya, sehingga di sini didapatlah hubungan bahwa densitas dengan temperatur itu semakin besar nilai temperaturnya, maka nilai densitasnya akan menurun atau semakin kecil. Selanjutnya ada analisa perpindahan panas konveksi partikel Frida. Di sini dapat dilihat bahwa pada variasi terhadap perubahan waktu, pada waktu T sama dengan T 0,989 detik terjadi perbedaan yang sangat banyak di tiap zonanya. Khususnya pada bagian bawah Friedis bed itu dia memiliki nilai perpindahan panas yang tinggi. Dan pada waktu T 50,451 second itu partikel yang berada di bagian tengah gelembung ini memiliki nilai konveksi yang besar. Selanjutnya itu pada variasi temperatur udara, di sini dapat dilihat bahwa semakin besar nilai temperatur udara yang kita gunakan, maka di sini nilai konveksi yang terjadi pada setiap zonanya juga akan semakin besar. Tapi pada bagian dinding Friedis bed ini mengalami nilai konveksi yang rendah di setiap temperaturnya. Dan ini merupakan gambar grafiknya perpindahan panas konveksi partikel Frida. Jadi di sini dapat dilihat bahwa variasi temperatur udara yang 80 Celcius itu punya nilai konveksi yang besar, dan capaian nilainya perpindahan panasnya itu dapat mencapai lebih dari 0,10 Joule per second pada variasi temperatur udara 80 Celcius. Selanjutnya ada analisa moisture content. Di sini dapat dilihat bahwa pada perubahan waktu, semakin lama proses pengeringan yang terjadi, maka nilai kandungan air yang terdapat di dalam partikel padi akan semakin berkurang atau mencapai nilai yang rendah, yaitu bisa di bawah 0,2245 gram per gram. Dan selanjutnya pada variasi temperatur udara, di sini dapat dilihat bahwa semakin tinggi temperatur udara, maka nilai moisture content-nya itu akan semakin rendah. Di sini menunjukkan bahwa adanya pengaruh temperatur udara itu mempengaruhi laju pengeringan yang terjadi dalam waktu yang sama. Selanjutnya itu ada analisa kelembaban mutlak, di mana kelembaban mutlak yang terjadi pada variasi perubahan waktu itu memiliki nilai yang pertama cenderung naik, kemudian mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya waktu. Sedangkan pada kelembaban mutlak terhadap variasi temperatur udara itu, semakin tinggi temperatur udara digunakan, maka kelembaban mutlaknya itu memiliki nilai yang besar, sehingga pada variasi temperatur udara yang tinggi nanti pengeringan yang terjadinya itu akan semakin cepat, dan daerah dengan kelembaban mutlak yang tinggi akan semakin banyak. Selanjutnya ada kelembaban relatif. Di sini pada variasi perubahan waktu dapat dilihat bahwa semakin lama proses yang pengeringan yang terjadi, maka nilai kelembaban relatifnya akan semakin rendah. Nah, nilai kelembaban relatif ini dipengaruhi oleh nilai tekanan udara pada penambahan jumlah uap air di udara dan temperatur udara yang mempengaruhi nilai tekanan jenuh udaranya. Selanjutnya pada variasi temperatur udara variasi temperatur udara, di sini nilai kelembaban relatifnya cenderung akan mengalami penurunan juga dengan temperatur udara yang tinggi dibanding dengan temperatur yang lebih kecil. Dan analisa berikutnya itu ada jumlah uap airnya, di mana di sini kita lihat bahwa jumlah uap pada variasi perubahan waktu, jumlah uap air yang dibebaskan pada daerah bawah itu mengalami peningkatan, namun kembali mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya waktu. Penguapan ini akan semakin sulit terjadi pada partikel padi yang kadar airnya juga semakin sedikit. Dibuktikan juga tadi pada analisa moisture content terhadap waktu. Selanjutnya pada variasi temperatur udara, di sini kita lihat bahwa semakin besar temperatur udara yang kita gunakan, maka jumlah uap air yang akan dibebaskan akan semakin banyak juga. Dan ini merupakan grafik dari laju penguapan airnya. Di sini kita lihat bahwa laju penguapan air yang terjadi ini paling banyak, yaitu dapat mencapai nilai lebih dari 4,5 kali 10 pangkat 8 kg per second pada waktu sampai 120,193 second. Dan
Setelah melakukan analisa tadi, maka kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa yang pertama, kecepatan partikel paling besar itu terjadi pada saat pembentukan gelembung, dan kecepatan dan gaya partikel paling acak itu terjadi pada keadaan awal. Dan partikel yang berhamburan paling tinggi itu dapat mencapai 233,79 mm, sehingga dapat memperkirakan nantinya kebutuhan dimensi dalam pembuatan Friedrich bed yang efektif untuk pengeringan pada variasi ini. Selanjutnya yang kedua itu variasi temperatur udara di sini itu mempengaruhi proses perpindahan panasnya. Ditunjukkan pada perpindahan panas konveksi fluida, partikelnya semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka nilai yang didapat mencapai lebih dari 0,10 Joule per second dan menghasilkan temperatur partikel di atas 320 Kelvin dan akan mengalami keseragaman pada waktu yang sama. Dan yang terakhir itu variasi temperatur udara mempengaruhi proses perpindahan masanya. Ditunjukkan dengan variasi temperatur udara yang semakin tinggi, maka laju pengeringannya akan semakin cepat dan nilai laju penguapan airnya itu bisa mencapai lebih dari 4,5 kali 10⁻⁸ kg per second. Dan di sini kondisi kelembaban yang terjadi pada saat temperatur semakin tinggi, maka nilai kelembaban mutlaknya itu akan tinggi juga dan nilai kelembaban relatifnya akan cenderung semakin turun. Dan adapun saran-saran yang dapat diberikan dari penelitian ini, yang pertama itu untuk proses simulasi sebaiknya dilakukan dengan menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi sehingga dapat mempersingkat waktu penelitian ini. Dan yang kedua itu penampilan hasil simulasi sebaiknya bisa menunjukkan bahwa partikel yang terbentuk ini memiliki bentuk yang non spherical. Selanjutnya untuk simulasi pengeringan yang dilakukan sangat dianjurkan agar bisa dikembangkan ke dalam bentuk geometri 3 dimensi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih.